Let me introduce myself. My name is Apri Mirantika. I'm a student of the management program and my NPM 2541121. Okay guys, in this video we will discussing about Mathematica model. Before we get into the material, we must first understand the purpose of our learning this time. Yang pertama, kita harus mengetahui perbedaan matematika murni dengan matematika terapan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis atau model matematika bisnis. Perbedaan antara matematika murni dengan matematika ekonomi dan bisnis. Matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk matematika terapan. Penggunaan simbol-simbol pada variabel biasanya menggunakan huruf akhir seperti alfabet X, Y, dan Z. Dan yang ketiga, penggunaan sumbu harus pada sumbu horizontal karena variabel P merupakan variabel bebas. Yang terakhir, nilai variabel dapat berupa negatif dan positif. Sedangkan matematika ekonomi dan bisnis menggunakan simbol-simbol biasanya menggunakan nama variabel ekonominya seperti P sebagai price, C sebagai cost, dan Q sebagai quantity. Penggunaan sumbu P, price, dalam bidang kontesius digambarkan pada sumbu vertikal. Dan yang terakhir, nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif sehingga berlaku pada kuadran pertama saja. Definition of mathematics, economy, and business. Mathematics is the science concerned with quantity, structure, speech, or specific patterns. Business is the activity of producing and distributing goods and services to meet societal needs with the aim of generating profit. Business mathematics is an applied science useful for solving problems or conducting a series or analysis and prediction in business activity based on mathematics to achieve optimal and accurate result. Definition of mathematical model. Model matematika bisnis adalah representasi abstrak dari sistem ekonomi atau bisnis untuk menganalisis, membuat prediksi, dan memecahkan masalah. Model ini menggunakan persamaan, pertidaksamaan, dan konsep matematika seperti himpunan dan sistem bilangan untuk menggambarkan hubungan antara variabel bisnis seperti biaya, harga, dan laba. Dalam model matematika ada beberapa unsur yang perlu dilakukan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besar dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Variabel dalam model ekonomi terbagi menjadi dua jenis, yaitu parameter dan konstanta. Parameter biasanya disebut sebagai koefisien dari suatu variabel atau angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Sedangkan konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilarigan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf, kapital, dan elemen-elemennya didaftarkan dalam tanda kurung kurawal, dan elemen-elemen dipisahkan dengan tanda koma. Contoh, S adalah bilangan bulat ganjil positif 1
Operasi pada himpunan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan lambang U. Contoh, A sama dengan kurung kurawal 1, 3, 4 kurung kurawal. B sama dengan kurung kurawal 2, 3, 4, 5. Maka A lambang UB sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Operasi pada himpunan. Komplement suatu himpunan adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Contoh, S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Maka B tanda petik tunggal sama dengan kurung kurawal 6, 7, 8, 9. That's all for me. Thank you. See you next time.